Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Munasabah fi Al-Quran, yang beranggotakan 1. Ulfa Nurul Ulya, NIM 2020710037, 2. Feni Rizka Oktaviana, NIM 2020710045. 1. Pengertian ilmu munasabah. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian, atau kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musakalah atau keserupaan dan al-muqabarah atau kedekatan. Sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Man'a al-Qotan, munasabah adalah segala pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat atau antara surat dengan surat. Dengan kata lain, ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan suatu ayat dengan ayat lainnya atau suatu surat dengan surat lainnya. Hubungan itu dapat berupa hubungan umum dengan khusus, hubungan logis atau akli, atau hubungan konsekuensi logis seperti hubungan sebab dengan akibat, hubungan dua hal yang sebanding atau berlawanan. Kedua, sejarah perkembangan ilmu munasabah. Awal mula munculnya kajian tentang munasabah tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan penuturan Nasaruddin Baidan dari literatur yang ditemukan para ahli cenderung berpendapat bahwa kajian ini dimunculkan oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Nasyaburi di kota Baghdad, sebagaimana diakui oleh Abu al-Hasan al-Shahrabani seperti dikutip oleh Al-Ma'i. Al-Suyuti juga mengutarakan pendapat yang serupa. Dari pendapat tersebut dapat diambil sebuah informasi bahwa kajian tentang ilmu munasabah sudah berkembang sejak abad keempat Hijriah. Ini bersamaan dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman yang lain, yakni pada abad 1 sampai dengan 4. Benih-benih ilmu munasabah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Dari para ulama tafsir terdahulu pasti sudah paham bagaimana ilmu munasabah ini. Pada masa diturunkannya Al-Quran, Nabi telah memberikan isyarat adanya keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, seperti penafsiran Nabi pada kata Zum dalam ayat 82 surat Al-An'am dengan syirik yang terdapat dalam ayat 13 surah Al-Luqman. Penafsiran Nabi yang demikian dapat ditemukan dalam kitab tafsir Bi Al-Ma'thur seperti tafsir Al-Tabari. Dalam kitab tafsir tersebut seperti yang dijelaskan oleh Zarqani dan dikutip oleh Nasaruddin Baidan, dijelaskan bahwa kata zolimin dalam ayat 124 surat Al-Baqarah ditafsirkan dengan antek-antek ahl atau penganiayaan dan syirik. Pada abad-abad 1 sampai 3 Hijriah, ilmu munasabah ini belum dibahas secara khusus dan sistematis oleh para ulama. Satu karya yang kemudian muncul dengan pembahasan ilmu munasabah secara khusus dan sistematis adalah Durat al-Tanzil wa Ghurrah al-Ta'wil karya Al-Kitab al-Sakawi. Karya ini dikategorikan kitab tafsir tertua dalam bidang munasabah ini. Setelah itu diikuti oleh karya Taj al-Qura al-Qarmani yang berjudul Al-Burhan fi Tawjih Mutasabih Al-Quran. Pada periode berikutnya muncul kitab Al-Burhan fi Munasabat Tartib Suwar Al-Quran karya Abdul Ja'far Ibnu
Al-Zubair Al-Andalusi. Kemudian Burhan al-Din al-Biqai menulis pula kitab khusus tentang munasabah yang berjudul Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar. Dari sekian kitab yang ada, para ulama cenderung berpendapat bahwa karya Al-Biqai lah yang tampak lebih lengkap. Ketiga, pokok bahasan ilmu munasabah. Pembahasan ilmu munasabah ini terkait dengan bagian-bagian ulumul Quran, baik ayat-ayat ataupun surah-surahnya, yang satu dengan yang lain, persesuaian dan persambungannya. Hubungan dan persambungan dari bagian-bagian Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang berupa hubungan antara makna umum dan khusus, atau hubungan pertalian talazum seperti hubungan antara sebab dengan akibatnya, ilat dengan maklulnya, atau antara dua hal yang sama maupun antara dua hal yang kontradiksi. Jadi pembahasan ilmu munasabah atau ilmu tanasubul ayat was-suwar ini adalah macam-macam hubungan dan persambungan serta kaitan dari ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain dan antara surah Al-Quran yang satu dengan yang lain dalam berbagai bentuk persesuaian dan persambungan. Keempat, macam-macam munasabah dalam Al-Quran. 1. Munasabah antara surah dengan surah. 2. Munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. 3. Munasabah antara nama surah dengan kandungan isinya. 4. Munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat. 5. Munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. 6. Munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. 7. Munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. 8. Munasabah antar ayat tentang satu tema. Kelima, fungsi ilmu munasabah. Fungsi dari ilmu munasabah Al-Quran diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Kedua, mempermudah pemahaman Al-Quran. Misalnya ayat 6 dari surat Al-Fatihah yang artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, disambung dengan ayat 7 yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat atas mereka. Antara keduanya terdapat hubungan penjelasan bahwa jalan yang lurus dimaksud adalah jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menolak tuduhan bahwa susunan Al-Quran kacau. Tuduhan misalnya muncul karena penempatan surat Al-Fatihah pada awal mushaf, sehingga surat inilah yang pertama dibaca. Padahal dalam sejarah 5 ayat dari surat Al-Alaq sebagai ayat-ayat pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi menetapkan letak Al-Fatihah di awal mushaf, yang kemudian disusul dengan surat Al-Baqarah. Setelah didalami, ternyata dalam urutan ini terdapat munasabah. Surat Al-Fatihah mengandung unsur-unsur pokok dari syariat Islam. Pada surat ini termuat doa manusia yang memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah diawali dengan petunjuk Alkitab sebagai pedoman menuju jalan uang lurus. Dengan demikian, surat Al-Fatihah merupakan titik bahasan yang akan diperinci pada surat berikutnya, Al-Baqarah. Dengan mengemukakan munasabah tersebut, ternyata susunan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran tidak kacau, melainkan mengandung makna yang dalam. Keempat, dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohan,
bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surahnya yang satu dari yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemujizzatannya, bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Abdul Jalal dalam bukunya menambahkan, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kebanyakan keindahan Al-Quran terletak pada susunan dan penyesuaiannya, sedangkan susunan kalimat yang paling bersetara adalah saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.